Assalamualaikum sahabat BPTS. Malam ini kita akan bahas tema temenan sama insecure. Siap? Sering gak dengar kata-kata seperti ini? Kuping kamu lucu ya, gemesin kayak telinga gajah. Suara kamu bagus juga, tapi lebih baik nyanyinya dalam hati ya. Pantas kamu pintar, kelihatan jidatnya lebar kayak lapangan terbang. Pernah gak sih dengar omongan seperti itu? Nah, biasanya nih akan disambut kelak tawa teman-teman yang lainnya. Jangan-jangan kamu termasuk salah satu yang ngomong atau malah korbannya. Ups, tahu nggak? Ternyata omongan di atas itu termasuk body shaming loh, alias mengejek penampilan fisik seseorang bisa bikin temen kamu ilfeel alias sakit hati. Memang sih niat awalnya itu untuk bercanda biar ada hiburan, tapi ya ujung-ujungnya bisa bikin temen diledekin insecure loh. Nah, apaan tuh insecure? Insecure itu adalah kondisi saat mental kita lagi nggak fit. Jadi kalau diibaratkan tubuh nih ya, kondisi tubuh kita tuh lagi ngedrop daya tahan tubuhnya, jadi mudah baperan, gampang goyah, nggak percaya diri, sering menyendiri, ngerasa nggak berguna, dan lain sebagainya. Waduh, penyakit hati semua itu, emang betul kenyataannya seperti itu. Nah, remaja insecure itu sensor bapernya itu sensitif banget. Omongan apa aja yang terkaitnya dengan cepat dibaperin. Nggak peduli deh temennya itu bercanda atau sekedar mencairkan suasana. Sialnya kadang kita sering gak peka dengan teman yang baperan itu, bercandanya suka kelewatan, apalagi kalau udah main fisik. Body shamingnya gak tanggung-tanggung, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya di roasting. Makanya gak heran berdasarkan hasil penelitian survei Body Peace Resolution yang dilakukan oleh Yahoo, ditemukan bahwa 94% remaja putri telah mengalami tindakan body shaming, sementara remaja putra hanya 64%. Nah, selain body shaming, ternyata pemicu remaja insecure itu bisa disebabkan oleh pergaulan, baik dunia nyata maupun dunia maya. Kalau dunia nyata sih seringnya karena bullying yang masih merajalela. Paling banyak jadi faktor pemicu remaja insecure. Ya, mana ada remaja yang tahan kalau setiap hari diejek, dihina, direndahkan oleh temannya, baik secara fisik maupun verbal. Insecure itu ternyata itu bisa bikin hidup kamu hancur. Waduh, kok bisa gitu? Kan wujudnya gak kelihatan, tapi akibatnya bisa bikin hidup kita berantakan. Jadi sebelum itu kenali dulu nih ya beberapa ciri-ciri remaja yang terpapar insecure. Pertama, dia itu suka memandang diri sendiri lebih rendah. Biasanya sih dia yang sering menjadi korban bullying, pasti akan merasa seperti itu. Kedua, menghindari berinteraksi dengan orang lain karena dia merasa rendah, jadi selalu gak nyaman kalau udah kumpul dengan orang lain. Yang ketiga, merasa enggan untuk keluar dari zona nyaman, jadi dia asiknya itu menyendiri, tidak ada perasaan khawatir jadi korban bullying. Dia itu lebih seneng pokoknya sendiri aja, akibatnya dia jadi antisosial. Yang keempat, sering membandingkan diri dengan orang lain, terutama kalau rajin memantengin sosial media. Dan yang kelima, memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, bawaannya paranoid aja dengan segala situasi. Keenam, haus akan pengakuan dan pujian dari orang lain. Jadi agar tidak merasa insecure, dia itu ingin selalu menciptakan, ingin kelihatan ada prestasi gitu yang kelihatannya itu bisa dilihat oleh orang lain. Jadi adik-adik, semoga deh keenam ciri-ciri yang di atas itu gak ada ya pada diri kamu ya. Seriusan deh, gak ada baik-baiknya melihara perasaan insecure, yang ada bakal ngabisin waktu, tenaga, dan galau setiap hari. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita untuk gak gampang baperan. Apapun yang terjadi pada kita, Islam punya dua kunci untuk menjaga hati dan mental agar tetap strong, bersabar dan bersyukur. Dari Suhaib bin Sinar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ngomong-ngomong apa nih yang bisa kita lakukan untuk menjinakkan insecure? Pertama, jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ingat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk terbaik, bukan untuk dibanding-bandingkan. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
Kedua, hidup dalam lingkungan yang positif. Jadi cari teman yang baik yang bisa menguatkan, bukan malah menjerumuskan. Yang ketiga, positive thinking. Gak ada salahnya deh belajar berbaik sangka pada orang lain, pada siapa saja. Jadi yang gak bikin kita insecure. Yang keempat, jadi perasaan insecure itu adalah anugerah dari Allah. Tapi bukan berarti kita bikin kita galau atau menghambat untuk berkarya dan berkontribusi. Jadi mulai sekarang coba deh untuk belajar mencintai diri sendiri dengan segala kelebihan yang Allah SWT berikan, agar rasa percaya diri kita meningkat. Dan jangan lupa rutin ikut kajian agar benteng keimanan kita terus menguat dan mental kita kokoh, sehingga rasa insecure akan hilang dengan sendirinya. Jadi daripada insecure, mending kita bersyukur. Wallahu a'lam bishawab.